Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video ini, Bapak akan membahas latihan soal kimia mengenai pengayaan soal hidrokarbon. Baik, untuk soal nomor 1, rumus umum senyawa dengan struktur CH3, CH2 5 kali, C rangkap 3, C min CH3. Oke. Di sini clue-nya adalah kita tinggal melihat dari rangkap 3-nya saja ya. Oke, kalau rangkap 3 berarti kan rumusnya Cn H2n min 2. Berarti jawabannya yang E, seperti itu. Lanjut. Salah satu isomer dari C6H14. C6H14 berarti ini kan adalah heksana ya. Itu ya, 1 2 3 4 5 6. Oke. Sini kan H3, H2, H2, 2, H3. Oke, sini kan C6H14. Yang ditanya adalah isomer. Oke, berarti di sini adalah isomer rangka ya, isomer rangkanya. Nah, di sini kita lihat kalau yang A N heksana yaitu nama dari dia, berarti itu bukan isomernya ya. Oke, berarti yang diminta adalah bentuk lainnya dari N heksana. Caranya bagaimana? Caranya tinggal kita lihat saja ya. Yang pertama, yang B 1 metil pentana. 1 metil pentana gimana? 1 metil pentana 1 2 3 4 5, ini kan pentana 1 metil. Nah, ini tidak ada cabang metil ya, atau C yang lainnya itu di nomor pertama itu nggak ada, karena C itu dia akan jadi rantai utama. Jadi 1 2 3 4 5, sebenarnya ini sama juga, N heksana juga sama kayak A. Oke, untuk yang C 2 metil heksana 1 2 3 4 5 6 1 2. Di sini jumlah C-nya cuma ada 6, di sini 1 2 3 4 5 6 7. Udah nggak mungkin ya. Udah salah. Kemudian yang kedua, yang D-nya, 2 metil pentana 2,2 di metil pentana. Ya, 4 5 2,2. Jumlah C-nya udah 1 2 3 4 5 6 7. Udah nggak mungkin. Sekarang yang E 2,2 di metil butana. 4 2 1 2 1 2 3 4 5 6. Oke. Kita hitung coba ya, H-nya ya, H3 ini sudah tidak ada H-nya, ini H2, ini H3. 3 3 3 3 12 14. Nah, berarti jawabannya yang E untuk yang nomor 2. Jadi gampangnya kita hitung saja jumlah C-nya itu yang sama, tapi jangan juga kejebak ya, karena tidak ada cabang C di nomor pertama. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Perhatikan senyawa berikut. Senyawa tersebut mempunyai isomer posisi. Nah, pertanyaannya isomer posisi. Isomer posisi ialah berbeda dengan isomer rangka ya. Kalau isomer posisi yang kita lihat hanya posisi dari gugus fungsinya. Nah, dari reaksi ini kan ini reaksi 2 pentena ya. Kita lihat ini berarti rangkap 2-nya ini posisinya saja ya, tetapi masih dalam rantai induk. Rantai induknya ini. Nah, berarti yang pertama ialah posisinya kan 2 pentena ya. Ini 2 pentena. Yang kedua ialah jika rangkapnya kita pindahin ke depan. CH2 rangkap 2 CH CH2 1 2 3 4 5. Ini namanya jadi 1 pentena. Sehingga jawabannya adalah yang 2 ya. Biar ada isomer posisi
Nomor 4, salah satu isomer dari senyawa berikut ini. Nah, itu masih sama ya. Ini kan namanya rantai utamanya ada berapa di sini? Rantai utamanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Penomoran dari yang terdekat dengan cabang. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Sehingga namanya ini adalah 2,3 dimetil pentana. Ya, yang ditanyakan adalah isomer. Nah, kita lihat di sini jumlah C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini jumlah C-nya ada 7. Sekarang tinggal kita cari aja di sini. Heksana berarti C-nya cuma 6. 2 metil pentana 5 tambah 2 tambah 1 C berarti 6 juga. Butana 4 tambah cabang 2 berarti 6 juga. Butana 4 tambah 2 cabang berarti 6. Butana 4 ditambah 3 cabang 5, 6, 7. Berarti jawabannya yang E. Seperti itu. Lanjut nomor 5, di antara senyawa hidrokarbon berikut yang paling sedikit larut dalam air. Oke, karena kita tahu kan hidrokarbon itu kan sifatnya apa? Hidrokarbon dengan air. Nah, di sini pasti beda kepolarannya ya. Air ini kan sifatnya polar, sedangkan hidrokarbon non polar. Ya, seperti itu. Nah, maka dari itu mana kita lihat dari sini yang paling sedikit larut dalam air. Nah, di sini kita harus tahu dulu apa teori awalnya. Itu ada alkena, hidrokarbon itu kan ada alkana dulu ya. Alkana, alkena, dan alkuna. Oke. Alkana di sini sukar larut dalam air. Bahkan ada yang menyebutkan dia tidak bisa larut dalam air. Tidak dapat larut. Apa teori di buku ya. Kemudian alkena dan alkuna dia masih bisa larut dalam air sedikit larut. Mengapa? Karena di alkena dan alkuna di sini ada ikatan rangkap ya. Nah, ikatan rangkap itu dapat membentuk ikatan dengan atom S ya, dengan atom S. Nah, kemudian atom S ini dia dapat ditarik oleh hidrogen dari air. Yang bermuatan positif sebagian. Nah, oleh sebab itu alkena dan alkuna di sini dapat larut ya. Sedangkan di sini pertanyaannya nomor 5, di sini kan alkana semua ya. Berarti Bapak anggap alkana ini tidak dapat larut dalam air atau suka larut, sehingga opsi jawabannya A, B, C, D, E benar semua. Oke, untuk nomor 6, senyawa alkana berikut yang mempunyai titik didih lebih tinggi dari N-heksena. Nyatanya adalah titik didih lebih tinggi. Oke, pada materi yang sebelumnya yang sudah Bapak bahas, itu kan ada tabel ya, yang terlihat bahwa semakin panjang rantai maka titik didih semakin tinggi. Nah, berarti di sini kita lihat N-heptana, berarti di sini C-nya ada 6, pentana ada 5, 2 metil butana 2,3 dimetil butana juga 4, 2,2 dimetil butana 4. Berarti kita cari yang paling terpanjang, yaitu yang A jawabannya. Oke, nomor 7. Jika pada suhu dan tekanan yang sama, 2 liter gas hidrokarbon dibakar sempurna dengan 16 liter gas oksigen sehingga dihasilkan gas karbon dioksida dan 8 liter uap air. Tentukan rumus molekul gas hidrokarbonnya. Oke. Di sini diketahui 2 liter gas hidrokarbon, berarti ini pakai perumpamaan.
Misalkan CXHY dibakar sempurna dengan 16 liter. Oke. Dibakar dengan oksigen sehingga dihasilkan gas karbon dioksida, CO2 ditambah H2O. Tentukan rumus molekul gas hidrokarbonnya. Oke, di sini misalnya diketahui 2 liter, oksigennya 16 liter, kemudian 8 liter uap air. Di sini kita tidak tahu ya berapa. Nah, maka bagaimana caranya? Oke, kita flashback ke kelas 10. Ada hukum yang menyatakan perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Nah, ini hukum dari siapa? Dari Gay-Lussac. Sehingga volume di sini bisa kita anggap dia sebagai koefisiennya, sehingga bisa kita tuliskan persamaan yang baru, 2CXHY ditambah 16O2 menjadi, karena di sini belum ada liternya ya, kita bisa tuliskan XCO2 ditambah 8H2O. Oke. Sekarang di sini karena di sini ada ada koefisien yang belum kita ketahui, kita cari di sini dulu ya berapa kira-kira nilainya. Nah, kita lihat aja dari perbandingan atom sebelah kiri harus sama dengan atom sebelah kanan. Nah, di sebelah kiri yang sudah pasti kita tahu di sini ada O2-nya ini ada O-nya ini ada 16 kali 2, 32. Sedangkan di sebelah kanan ada yang pertama O-nya di sini ada 2 ditambah 8 kali 1, ya kan? Nah, di sini berarti baru ada 10. Bagaimana jumlahnya supaya sama dengan 32? Berarti di sebelah sini harus dikali dengan, maka harus dikalikan dengan 12. 12 kali 2, 24, 24 tambah 8, 32. Berarti dapat nih nilai X itu sama dengan 12. Berarti kita tulis lagi persamaan yang baru, 2CXHY ditambah 16O2 menjadi 12CO2 ditambah 8H2O. Nah, kalau seperti ini gampang. Kita cari C-nya dulu misalnya, berarti kan 2CX sama dengan sebelah kanannya ada 12C. Paham ya? Karena kita mau lihat C-nya saja. Berarti ini bisa kita coret, ya kan? Berarti X sama dengan 6. Ya. Paham ya? Oke, berarti sekarang tinggal kita mencari H-nya. Karena yang tidak muat saya tulis sebelah sini aja ya. Berarti kan 2HY sama dengan di sini ada 8H2. Oke, berarti kan di sini 8 dikali 2 16. Berarti kan ada H, ada 16H 2HY. Nah, ini bisa kita coret ya. Berarti Y sama dengan 8. Sehingga sudah ketemu X-nya itu 6, Y-nya itu 8, berarti hidrokarbonnya C6H8. Nah, itu jawabannya ya. Oke, kemarin sudah Bapak infokan untuk diganti pilihan jawabannya ya. Oke, jadi jawaban yang benar adalah C6H8. Lanjut nomor 8. Suatu senyawa hidrokarbon mempunyai rumus empiris CH2N dengan MR 84. ARC sama dengan 12 dan H sama dengan 1. Tentukan rumus struktur senyawa tersebut. Yang ditanya adalah rumus strukturnya. Diketahui di sini rumus empiris CH2N dengan MR 84.
Ini kan rumus empiris lah, itu aja. MR-nya 84. Ini MR-nya dari rumus molekul. Ya, MR dari rumus molekul. Diketahui ARC-nya 12, ARH-nya 1. Tentukan rumus struktur senyawa. Nah, ini maksudnya rumus struktur senyawa ini rumus molekulnya ya, rumus yang sebenarnya. Oke, dari sini kita langsung masuk ke rumus MR empiris. Kita ingin mengetahui N-nya ya, sama dengan MR molekul. Oke, berarti MR empirisnya ini nih, rumus empirisnya kita hitung aja. 12 tambah 2 berarti kan 14 kali N, MR molekulnya 84. Berarti 14 dibagi 84 hasilnya 6. Nah, berarti bisa kita ganti ya. CH2 6 dikali 6 berarti sama dengan C. Jadi hasilnya C6H12. Ini berarti yang E. Oke, seperti itu ya. Demikian pembahasan latihan soal pengayaan hidrokarbon. Mudah-mudahan kalian mengerti dengan apa yang Bapak sampaikan. Tetap jaga kesehatan, jaga semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.